Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam merdeka kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai ke Pulau Rote. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Putra Timur Indonesia Matahari Terbit dan Putra Matahari Terbit untuk menjelaskan dan menjabarkan kesinambungan Pancasila yang dijelaskan pada seri yang ke-8 kemarin memasuki seri ke-9 untuk memperjelas keterangan Pancasila, menuntut keadilan, Undang-Undang Dasar, menuntut hak dan kewajiban. Maka pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Jumat, saya pribadi atas nama masyarakat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, menerangkan kembali tentang kejelasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila saat ini akan diterjemahkan dan dijelaskan secara rinci demi mendapat keterangan tentang hak, undang-undang dan kedaulatan yang ada di negara Republik Indonesia. Pada saat kemarin pemberitaan yang disampaikan adalah hak Pancasila menuntut keadilan. Kenapa saya sampaikan ke ruang publik kepada bangsa Indonesia Pancasila menuntut keadilan? Karena Pancasila adalah sumber narasi dasar manusia untuk menuju kepada pola berpikir yang lebih jelas, lebih jernih, lebih terang, lebih melihat persoalan-persoalan yang mendasar, yaitu persoalan mengenai spiritual yang mengatur tentang peradaban manusia dari berbagai macam nama komunitas agama yang ada. Maka dalam hal ini saya berikan penjelasan dan keterangan agar tidak salah dimengerti bahwa senantiasa Pancasila ini lahir hanya bukan sekedar simbol belaka, tetapi dia memiliki pendasaran, memiliki pemahaman, memiliki pengertian yang sangat mendasar. Sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, berarti memberikan sebuah keterangan batin, pola berpikir yang lebih jelas, lebih jernih dan lebih terang. Kenapa demikian? Karena dia berhubungan dengan Sang Pencipta alam semesta, menyangkut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan pencipta dari seluruh keadaan semesta alam. Maka dalam sila yang dimaksud dalam Pancasila pertama melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti sekalian gerak dari seluruh kehidupan manusia di permukaan alam adalah tolak ukurnya pada nyawa itu sendiri. Sehingga peliharalah hak-hak kegaiban dari kebenaran yang Maha Kuasa hingga bisa mencapai sebuah tujuan kehidupan yang menghidupkan dan memelihara kehidupan di dalamnya. Kita beranjak pindah ke sila kedua, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa sila kemanusiaan yang adil dan beradab disimpan pada sila kedua, lalu disimbolkan dengan mata rantai? Sesungguhnya sila kedua bahwasanya manusia di permukaan alam sebagai khalifah harus mampu memberikan keseimbangan hidup, keterangan hidup, dan memelihara segenap kehidupan yang ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kesinambungan manusia melaksanakan aktivitas hidup untuk beribadah kepada Tuhan semesta alam, kepada Tuhan yang Maha Esa, atau kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menyempurnakan kehidupan di alam yang nyata dan di alam yang gaib. Itulah sila-sila Pancasila mengatur keberadaan daripada sisi kehidupan manusia yang sesungguhnya dan yang sebenarnya. Kita memasuki lagi etape
Sila ketiga, persatuan Indonesia yang disimbolkan pohon beringin. Bahwasanya pohon beringin adalah sebuah pohon yang besar yang berakar ke perut bumi, yang kuat, kerap melekat dengan perut bumi. Sehingga simbol itu diambil dari alam. Maka dia memberikan naungan sumber yang luas. Di dalam bingkai keterangan disebutkan bahwa persatuan Indonesia. Maka sudah barang tentu masyarakat bangsa Indonesia harus bisa dapat bersatu padu satu dengan yang lain. Baik masyarakat, baik itu pemerintah, baik itu lembaga hukum, lembaga pertahanan dan keamanan harus senantiasa bersatu. Segala perihal, segala perilaku, segala perbuatan harus diputuskan dengan asas musyawarah dan mufakat. Tidak dengan perdebatan, tidak dengan melahirkan lontaran-lontaran pembahasan yang bersifat argumentasi lalu menjadikan debat publik maupun debat apapun saja di dalamnya. Melainkan diurus dan disampaikan melalui aspirasi musyawarah dan mufakat. Itulah sebuah persetujuan dari nilai-nilai proses demokrasi yang demokratis, karena mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan tata tersila manusia lebih memanusiakan diri, dan mengajarkan tata manusia untuk bisa memanusiakan sesama manusia di dalam kehidupan yang ada. Kita balik lagi ke sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan, di mana disimbolkan kepala banteng. Sudah barang tentu setiap pribadi masyarakat bangsa Indonesia harus memiliki kerja keras, pemikiran keras, dan garis perasaan yang kuat demi menentukan suatu kebenaran dan menentukan suatu sikap kebaikan untuk melahirkan hak-hak kemanusiaan. Sekecil apapun, hak kemanusiaan itu sangat diutamakan, karena antar sesama manusia harus memelihara kemanusiaan supaya lahirlah tatanan peradaban dan lahirlah tatanan kemanusiaan agar menumbuh kembangkan sifat-sifat kemanusiaan dan bisa memelihara ukhuwah daripada peradaban manusia di dalam kemanusiaan yang ada. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat bangsa Indonesia di tingkat atas, tingkat menengah maupun tingkat bawah. Sudah saatnya berpikir secara jeli, secara terang, secara murni, bersih dan konsekuen. Karena kenapa? Di dalam Pancasila tidak memuat argumentasi politik, tetapi memuat argumentasi spiritual secara konkret dan mendasar, sehingga Pancasila tidak boleh sekali-kali dijadikan tameng kepentingan kelompok politik manapun dan siapapun di dalamnya. Pancasila menuntut keadilan, karena saatnya Pancasila harus muncul ke ruang publik, ke ruang bangsa Indonesia, bahkan ke ruang pentas dunia. Karena Pancasila ini adalah sumber naturalisasi aturan yang diambil dari diri manusia itu sendiri, diciptakan kembali dari kekuasaan diri itu manusia sendiri, dikaji dari manusia kembali ke manusia, dijalankan untuk manusia. Sehingga Pancasila tidak punya potensi untuk dapat dipolitik, tidak punya potensi untuk dipolitisir, karena Pancasila adalah jalan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk menciptakan kemanusiaan yang memiliki keyakinan dan kepercayaan demi membangun sebuah wadah peradaban dan kesinambungan regenerasi hidup, baik di dalam maupun di luar. Maka seluruh warga negara Republik Indonesia pada kesempatan ini, pada hari ini, harus dapat menelaah keterangan-keterangan simbol-simbol yang ada di dalam Pancasila itu sendiri, supaya mengerti dan memahami landasan ideologi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah suatu tahapan yang mengatur literatur susunan dari keadaan hidup manusia sampai kepada nilai-nilai peradaban manusia, sehingga tidak boleh sedikit pun diputarbalikan fakta yang ada, melainkan memelihara, menjaga, melindungi, dan melestarikan
karena ini suatu wadah yang memang tidak bisa ditukar gulingkan dengan tema dan cara apapun di dalamnya. Karena Pancasila adalah kajian halus spiritual yang dikelola dalam simbol-simbol filosofi dan ideologi. Maka Pancasila lahir secara natural menjadi salah satu topik peran pendamping bagi segenap hidup masyarakat bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lainnya. Pindah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan padi dan kapas. Marilah kita tarik benang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, padi dan kapas. Seluruh pelayanan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat harus dengan tata cara kelembutan. Karena padi adalah mengenyangkan perut kehidupan masyarakat bangsa Indonesia maupun masyarakat mana saja. Sedangkan kapas menyenangkan tidur masyarakat bangsa Indonesia ketika ia terlelap dalam suatu pembaringan. Mengapa simbol ini diberikan? Karena simbol ini adalah dasar-dasar yang diambil, dasar-dasar yang dikemukakan adalah dasar yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, baik itu di dalam maupun di luar. Maka sila keadilan sosial disimbolkan padi dan kapas, berarti sebuah pelayanan pemerintah kepada ruang publik penuh dengan kelembutan, tidak dengan kekerasan, tidak dengan kekuasaan, tidak dengan atas nama organisasi pemerintah lalu melakukan spionasi, spekulasi, lalu melakukan tindakan yang brutal di mana-mana atas nama aturan negara. Sesungguhnya aturan dalam negara, organisasi dalam negara, semua harus menjunjung tinggi dan patuh pada ketetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena tidak ada aturan dan tidak ada organisasi yang lebih tinggi daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, melainkan satu-satunya aturan dalam negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Mari kita bedah antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila lahirnya daripada susunan manusia dari panca indera. Berarti kalau kita bicara panca indera, manusia diberikan pendengaran, diberikan penciuman, diberikan penglihatan, diberikan perasaan, dan diberikan nyawa. Itulah sumber lahirnya naturalisasi Pancasila dalam penjelasan dan dalam ketetapan yang tidak bisa ditukar guling dengan kepentingan kelompok manapun, kepentingan agama manapun, karena Pancasila memadukan seluruh keterangan agama dimasukkan dalam simbol ideologi. Itulah filosofi dasar negara Republik Indonesia, lahirnya Pancasila dan tumbuhnya Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kesempatan ini, saya, Putra Timur Indonesia Matahari Terbit, menjabarkan dan menjelaskan Pancasila secara konkret demi membangun keutuhan bangsa negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai ke Pulau Rote. Karena Pancasila adalah rentang kendali yang mengatur jalannya sila-sila kemanusiaan dan tata tertib aturan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satu organisasi atas nama pemerintah yang bisa melampaui dan melanggar keterangan Pancasila, melainkan patuh dan taat dalam Pancasila itu sendiri, guna mempertahankan hak kedaulatan dan mempertahankan hak kemerdekaan sepenuhnya. Bukan mempertahankan kekuasaan semu dan bukan mempertahankan kedudukan semu, tapi mempertahankan ikatan bangsa Indonesia, yaitu rakyat semesta alam yang ada di wilayah manapun dan di mana penjuru dia berada. Pancasila memberikan naungan, memberikan lindungan, dan memberikan keterangan secara konkret untuk dapat dipelihara kesinambungan dan dapat dipelihara untuk kebersamaan. Maka dalam kesempatan ini Pancasila disandingkan dengan merah putih, karena merah putih adalah simbol perjuangan bangsa Indonesia, yaitu mempertahankan hak ibu dan bapak supaya senantiasa bahasa rohani yang lahir dalam untaian kalimat menjadi sempurna. Jika memahami
simbol negara dengan benar dan betul, maka menjadilah generasi yang benar dan betul. Ketika tidak memahami simbol negara yang tidak betul, maka melahirkan ketidakbetulan, maka lahirlah pertengkaran, perdebatan, keributan, acap kali menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Senantiasa dalam kesempatan penyampaian ini, tidak ada lagi yang bisa merubah ketetapan ini, karena inilah yang dikatakan harga mati tanpa ada tawaran manapun saja, melainkan patuh dan taat di dalamnya. Sekian, terima kasih. Salam merdeka kepada seluruh bangsa Indonesia. Kesempatan yang singkat saya sampaikan, yaitu penyampaian ke-9 dalam perjalanan membuat gambaran dalam menetapkan sebuah keterangan yang ada, saya sampaikan dan saya akhiri hari ini. Salam merdeka, salam hormat kepada seluruh bangsa Indonesia. Sekali merdeka, tetap kita merdeka. Sekali kita berjuang pada kebenaran, tetap pada kebenaran. Jangan pada pernyataan pembenaran. Saya dari Putra Timur Indonesia, Putra Matahari Terbit, Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa Raja Amarullah, nama keaslian saya Alfian, menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia yang menyimak, menyaksikan keterangan ini. Saya merasa berterima kasih. Semua bisa mengambil dan melihat secara nyata dan konkret untuk mempelajari apa yang perlu dipahami dan apa yang perlu diketahui di dalamnya. Terima kasih. Salam hormat, salam merdeka seluruhnya bangsa Indonesia di dalamnya.